Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zikjaran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya bakalan menjelaskan mengenai bab 3 ini yaitu dasar laut. Bab 3 ini berfokus pada bagaimana dasar laut terbentuk, bagaimana cara para ilmuwan mempelajarinya, serta berbagai bentuk utama yang ada di dasar samudra. Materi ini penting sebagai dasar sebelum kita memahami tektonik lempeng pada bab berikutnya. Eh, Asal-usul laut, lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Sehingga laut memegang peran penting dalam sistem bumi. Kehidupan pertama di bumi juga berasal dari laut dan baru kemudian berevolusi ke daratan. Meskipun sangat luas, dasar laut justru merupakan bagian bumi yang paling sedikit diketahui. Hal ini disebabkan oleh kedalamannya yang ekstrim dan sulit diakses. Baru sejak berkembangan teknologi kelautan di abad ke-20, para ilmuwan mulai memahami bahwa dasar laut memiliki struktur yang khas dan berbeda. Asal-usul lautan. Lautan terbentuk sangat awal dalam sejarah bumi sekitar 4 miliar tahun lalu ketika bumi terbentuk melalui proses akresi panas dari tumbukan dan peluruhan radioaktif menyebabkan aktivitas vulkanik yang sangat intens. Aktivitas ini melepaskan uap air dan gas ke atmosfer awal dari bumi. Sering Seiring pendinginan bumi, uap air tersebut mengembun dan turun sebagai hujan selama waktu yang sangat lama, sehingga membentuk lautan. Selain itu, daripada pula teori bahwa pembentukan komet dan asteroid es turun menyumbang air bagi lautan bumi. Karena sulit diakses, dasar laut dipelajari menggunakan metode yang tidak langsung. Metode tidak langsung. Kapal selam penelitian memungkinkan pengamatan langsung sehingga kedalaman ribuan meter, sedangkan ROV digunakan untuk mengambil gambar dan sampel tanpa resiko bagi manusia. Pengeboran dasar laut menjadi metode yang sangat penting karena menghasilkan inti batuan dan sedimen. Data dari pengeboran ini memberikan informasi usia, komposisi, dan sejarah dasar laut. Selain itu, metode geofisika seperti echo sounding, sonar multibeam, dan refleksi seismik digunakan untuk memetakan topografi serta struktur lapisan di bawah di dasar laut. Landasan Landasan dan lereng benua. Landasan kontinen adalah bagian benua yang tergenang air laut dengan kemiringan sangat landai. Walaupun berada di bawah laut, kontinen tetap merupakan bagian dari kerak benua. Di luar kontinen terdapat lereng benua yang memiliki kemiringan lebih curam dan menghubungkan benua dengan dasar laut dalam. Lereng ini sering digambarkan sangat curam, tetapi sebenarnya kemiringan relatif kecil. Ngarai bawah laut dan arus kekeruhan. Ngarai bawah laut merupakan lembah berbentuk V yang memotong landas kontinen dan lempeng benua. Ngarai ini berperan sebagai jalur utama di pengangkutan sedimen dari daratan ke lautan dalam. Proses terpenting yang bekerja di ngarai bawah laut adalah arus kekeruhan, yaitu aliran bercampur sedimen yang bergerak
menuruni lereng karena pengaruh gravitasi. Arus ini berperan besar dalam pembentukan kipas abisal. Margin kontinental pasif. Margin kontinental pasif ditemukan di wilayah yang relatif stabil secara tektonik. Ciri utamanya meliputi landas kontinen yang lebar, lereng benua, kenaikan benua, dan daratan abisal. Di wilayah ini sedimen dari daratan terakumulasi secara perlahan dan membentuk daratan abisal yang sangat datar, menjadikannya salah satu permukaan paling rata di bumi. Sebagai penutup bab 3 menunjukkan bahwa dasar laut bukanlah wilayah yang statis, melainkan hasil interaksi berbagai proses geologi dan sedimentasi. Pemahaman tentang dasar laut ini sangat penting sebagai landasan untuk mempelajari tektonik lempeng pada bab 4. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zikjaran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya bakalan menjelaskan mengenai bab 3 ini yaitu dasar laut. Bab 3 ini berfokus pada bagaimana dasar laut terbentuk, bagaimana cara para ilmuwan mempelajarinya, serta berbagai bentuk utama yang ada di dasar samudra. Materi ini penting sebagai dasar sebelum kita memahami tektonik lempeng pada bab berikutnya. Eh, Asal-usul laut, lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Sehingga laut memegang peran penting dalam sistem bumi. Kehidupan pertama di bumi juga berasal dari laut dan baru kemudian berevolusi ke daratan. Meskipun sangat luas, dasar laut justru merupakan bagian bumi yang paling sedikit diketahui. Hal ini disebabkan oleh kedalamannya yang ekstrim dan sulit diakses. Baru sejak berkembangan teknologi kelautan di abad ke-20, para ilmuwan mulai memahami bahwa dasar laut memiliki struktur yang khas dan berbeda. Asal-usul lautan, lautan terbentuk sangat awal dalam sejarah bumi sekitar 4 miliar tahun lalu, ketika bumi terbentuk melalui proses akresi panas dari tumbukan dan peluruhan radioaktif.
menyebabkan aktivitas vulkanik yang sangat intens. Aktivitas ini melepaskan uap air dan gas ke atmosfer awal dari bumi. Sering Seiring pendinginan bumi, uap air tersebut mengembun dan turun sebagai hujan selama waktu yang sangat lama, sehingga membentuk lautan. Selain itu, daripada pula teori bahwa pembentukan komet dan asteroid es turun menyumbang air bagi lautan bumi. Karena sulit diakses, dasar laut dipelajari menggunakan metode yang tidak langsung. Metode tidak langsung. Kapal selam penelitian memungkinkan pengamatan langsung sehingga kedalaman ribuan meter, sedangkan ROV digunakan untuk mengambil gambar dan sampel tanpa resiko bagi manusia. Pengeboran dasar laut menjadi metode yang sangat penting karena menghasilkan inti batuan dan sedimen. Data dari pengeboran ini memberikan informasi usia, komposisi, dan sejarah dasar laut. Selain itu, metode geofisika seperti echo sounding, sonar multibeam, dan refleksi seismik digunakan untuk memetakan topografi serta struktur lapisan di bawah di dasar laut. Landasan Landasan dan lereng benua. Landasan kontinen adalah bagian benua yang tergenang air laut dengan kemiringan sangat landai. Walaupun berada di bawah laut, kontinen tetap merupakan bagian dari kerak benua. Di luar kontinen terdapat lereng benua yang memiliki kemiringan lebih curam dan menghubungkan benua dengan dasar laut dalam. Lereng ini sering digambarkan sangat curam, tetapi sebenarnya kemiringan relatif kecil. Ngarai bawah laut dan arus kekeruhan. Ngarai bawah laut merupakan lembah berbentuk V yang memotong landas kontinen dan lempeng benua. Ngarai ini berperan sebagai jalur utama di pengangkutan sedimen dari daratan ke lautan dalam. Proses terpenting yang bekerja di ngarai bawah laut adalah arus kekeruhan, yaitu aliran bercampur sedimen yang bergerak menuruni lereng karena pengaruh gravitasi. Arus ini berperan besar dalam pembentukan kipas abisal. Margin kontinental pasif. Margin kontinental pasif ditemukan di wilayah yang relatif stabil secara tektonik. Ciri utamanya meliputi landas kontinen yang lebar, lereng benua, kenaikan benua, dan daratan abisal. Di wilayah ini, sedimen dari daratan terakumulasi secara perlahan dan membentuk daratan abisal yang sangat datar, menjadikannya salah satu permukaan paling rata di bumi. Sebagai penutup bab 3 menunjukkan bahwa dasar laut bukanlah wilayah yang statis, melainkan hasil interaksi berbagai proses geologi dan sedimentasi. Pemahaman tentang dasar laut ini sangat penting sebagai landasan untuk mempelajari tektonik lempeng pada bab 4. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zikjaran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya bakalan menjelaskan mengenai bab 3 ini yaitu dasar laut. Bab 3 ini berfokus pada bagaimana dasar laut terbentuk, bagaimana cara para ilmuwan mempelajarinya, serta berbagai bentuk utama yang ada di dasar samudra. Materi ini penting sebagai dasar sebelum kita memahami tektonik lempeng pada bab berikutnya. Eh, Asal-usul laut, lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Sehingga laut memegang peran penting dalam sistem bumi. Kehidupan pertama di bumi juga berasal dari laut dan baru kemudian berevolusi ke daratan. Meskipun sangat luas, dasar laut justru merupakan bagian bumi yang paling sedikit diketahui. Hal ini disebabkan oleh kedalamannya yang ekstrim dan sulit diakses. Baru sejak berkembangan teknologi kelautan di abad ke-20, para ilmuwan mulai memahami bahwa dasar laut memiliki struktur yang khas dan berbeda. Asal-usul lautan. Lautan terbentuk sangat awal dalam sejarah bumi sekitar 4 miliar tahun lalu ketika bumi terbentuk melalui proses akresi panas dari tumbukan dan peluruhan radioaktif menyebabkan aktivitas vulkanik yang sangat intens. Aktivitas ini melepaskan uap air dan gas ke atmosfer awal dari bumi. Sering Seiring pendinginan bumi, uap air tersebut mengembun dan turun sebagai hujan selama waktu yang sangat lama, sehingga membentuk lautan. Selain itu, daripada pula teori bahwa pembentukan komet dan asteroid es turun menyumbang air bagi lautan bumi. Karena sulit diakses, dasar laut dipelajari menggunakan metode yang tidak langsung. Metode tidak langsung. Kapal selam penelitian memungkinkan pengamatan langsung sehingga kedalaman ribuan meter, sedangkan ROV digunakan untuk mengambil gambar dan sampel tanpa resiko bagi manusia. Pengeboran dasar laut menjadi metode yang sangat penting karena menghasilkan inti batuan dan sedimen. Data dari pengeboran ini memberikan informasi usia, komposisi, dan sejarah dasar laut. Selain itu, metode geofisika seperti echo sounding, sonar multibeam, dan refleksi seismik digunakan untuk memetakan topografi serta struktur lapisan di bawah di dasar laut. Landasan Landasan dan lereng benua. Landasan kontinen adalah bagian benua yang tergenang air laut dengan kemiringan sangat landai. Walaupun berada di bawah laut, kontinen tetap merupakan bagian dari kerak benua. Di luar kontinen terdapat lereng benua yang memiliki kemiringan lebih curam dan menghubungkan benua dengan dasar laut dalam. Lereng ini sering digambarkan sangat curam, tetapi sebenarnya kemiringan relatif kecil. Ngarai bawah laut dan arus kekeruhan. Ngarai bawah laut merupakan lembah berbentuk V yang memotong landas kontinen dan lempeng benua. Ngarai ini berperan sebagai jalur utama di pengangkutan sedimen dari daratan ke lautan dalam. Proses terpenting yang bekerja di ngarai bawah laut adalah arus kekeruhan, yaitu aliran bercampur sedimen yang bergerak menuruni lereng karena pengaruh gravitasi.
Arus ini berperan besar dalam pembentukan kipas abisal. Margin kontinental pasif. Margin kontinental pasif ditemukan di wilayah yang relatif stabil secara tektonik. Ciri utamanya meliputi landas kontinen yang lebar, lereng benua, kenaikan benua, dan daratan abisal. Di wilayah ini sedimen dari daratan terakumulasi secara perlahan dan membentuk daratan abisal yang sangat datar, menjadikannya salah satu permukaan paling rata di bumi. Sebagai penutup bab 3 menunjukkan bahwa dasar laut bukanlah wilayah yang statis, melainkan hasil interaksi berbagai proses geologi dan sedimentasi. Pemahaman tentang dasar laut ini sangat penting sebagai landasan untuk mempelajari tektonik lempeng pada bab 4. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zikjaran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya bakalan menjelaskan mengenai bab 3 ini yaitu dasar laut. Bab 3 ini berfokus pada bagaimana dasar laut terbentuk, bagaimana cara para ilmuwan mempelajarinya, serta berbagai bentuk utama yang ada di dasar samudra. Materi ini penting sebagai dasar sebelum kita memahami tektonik lempeng pada bab berikutnya. Eh, Asal-usul laut, lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Sehingga laut memegang peran penting dalam sistem bumi. Kehidupan pertama di bumi juga berasal dari laut dan baru kemudian berevolusi ke daratan. Meskipun sangat luas, dasar laut justru merupakan bagian bumi yang paling sedikit diketahui. Hal ini disebabkan oleh kedalamannya yang ekstrim dan sulit diakses. Baru sejak berkembangan teknologi kelautan di abad ke-20, para ilmuwan mulai memahami bahwa dasar laut memiliki struktur yang khas dan berbeda. Asal-usul lautan. Lautan terbentuk sangat awal dalam sejarah bumi sekitar 4 miliar tahun lalu ketika bumi terbentuk melalui proses akresi panas dari tumbukan dan peluruhan radioaktif menyebabkan aktivitas vulkanik.
yang sangat intens. Aktivitas ini melepaskan uap air dan gas ke atmosfer awal dari bumi. Sering Seiring pendinginan bumi, uap air tersebut mengembun dan turun sebagai hujan selama waktu yang sangat lama, sehingga membentuk lautan. Selain itu, daripada pula teori bahwa pembentukan komet dan asteroid es turun menyumbang air bagi lautan bumi. Karena sulit diakses, dasar laut dipelajari menggunakan metode yang tidak langsung. Metode tidak langsung. Kapal selam penelitian memungkinkan pengamatan langsung sehingga kedalaman ribuan meter, sedangkan ROV digunakan untuk mengambil gambar dan sampel tanpa resiko bagi manusia. Pengeboran dasar laut menjadi metode yang sangat penting karena menghasilkan inti batuan dan sedimen. Data dari pengeboran ini memberikan informasi usia, komposisi, dan sejarah dasar laut. Selain itu, metode geofisika seperti echo sounding, sonar multibeam, dan refleksi seismik digunakan untuk memetakan topografi serta struktur lapisan di bawah di dasar laut. Landasan Landasan dan lereng benua. Landasan kontinen adalah bagian benua yang tergenang air laut dengan kemiringan sangat landai. Walaupun berada di bawah laut, kontinen tetap merupakan bagian dari kerak benua. Di luar kontinen terdapat lereng benua yang memiliki kemiringan lebih curam dan menghubungkan benua dengan dasar laut dalam. Lereng ini sering digambarkan sangat curam, tetapi sebenarnya kemiringan relatif kecil. Ngarai bawah laut dan arus kekeruhan. Ngarai bawah laut merupakan lembah berbentuk V yang memotong landas kontinen dan lempeng benua. Ngarai ini berperan sebagai jalur utama di pengangkutan sedimen dari daratan ke lautan dalam. Proses terpenting yang bekerja di ngarai bawah laut adalah arus kekeruhan, yaitu aliran bercampur sedimen yang bergerak menuruni lereng karena pengaruh gravitasi. Arus ini berperan besar dalam pembentukan kipas abisal. Margin kontinental pasif. Margin kontinental pasif ditemukan di wilayah yang relatif stabil secara tektonik. Ciri utamanya meliputi landas kontinen yang lebar, lereng benua, kenaikan benua, dan daratan abisal. Di wilayah ini, sedimen dari daratan terakumulasi secara perlahan dan membentuk daratan abisal yang sangat datar, menjadikannya salah satu permukaan paling rata di bumi. Sebagai penutup bab 3 menunjukkan bahwa dasar laut bukanlah wilayah yang statis, melainkan hasil interaksi berbagai proses geologi dan sedimentasi. Pemahaman tentang dasar laut ini sangat penting sebagai landasan untuk mempelajari tektonik lempeng pada bab 4. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zikjaran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya bakalan menjelaskan mengenai bab 3 ini yaitu dasar laut. Bab 3 ini berfokus pada bagaimana dasar laut terbentuk, bagaimana cara para ilmuwan mempelajarinya, serta berbagai bentuk utama yang ada di dasar samudra. Materi ini penting sebagai dasar sebelum kita memahami tektonik lempeng pada bab berikutnya. Eh, Asal-usul laut, lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Sehingga laut memegang peran penting dalam sistem bumi. Kehidupan pertama di bumi juga berasal dari laut dan baru kemudian berevolusi ke daratan. Meskipun sangat luas, dasar laut justru merupakan bagian bumi yang paling sedikit diketahui. Hal ini disebabkan oleh kedalamannya yang ekstrim dan sulit diakses. Baru sejak berkembangan teknologi kelautan di abad ke-20, para ilmuwan mulai memahami bahwa dasar laut memiliki struktur yang khas dan berbeda. Asal-usul lautan. Lautan terbentuk sangat awal dalam sejarah bumi sekitar 4 miliar tahun lalu ketika bumi terbentuk melalui proses akresi panas dari tumbukan dan peluruhan radioaktif menyebabkan aktivitas vulkanik yang sangat intens. Aktivitas ini melepaskan uap air dan gas ke atmosfer awal dari bumi. Sering Seiring pendinginan bumi, uap air tersebut mengembun dan turun sebagai hujan selama waktu yang sangat lama, sehingga membentuk lautan. Selain itu, daripada pula teori bahwa pembentukan komet dan asteroid es turun menyumbang air bagi lautan bumi. Karena sulit diakses, dasar laut dipelajari menggunakan metode yang tidak langsung. Metode tidak langsung. Kapal selam penelitian memungkinkan pengamatan langsung sehingga kedalaman ribuan meter, sedangkan ROV digunakan untuk mengambil gambar dan sampel tanpa resiko bagi manusia. Pengeboran dasar laut menjadi metode yang sangat penting karena menghasilkan inti batuan dan sedimen. Data dari pengeboran ini memberikan informasi usia, komposisi, dan sejarah dasar laut. Selain itu, metode geofisika seperti echo sounding, sonar multibeam, dan refleksi seismik digunakan untuk memetakan topografi serta struktur lapisan di bawah di dasar laut. Landasan Landasan dan lereng benua. Landasan kontinen adalah bagian benua yang tergenang air laut dengan kemiringan sangat landai. Walaupun berada di bawah laut, kontinen tetap merupakan bagian dari kerak benua. Di luar kontinen terdapat lereng benua yang memiliki kemiringan lebih curam dan menghubungkan benua dengan dasar laut dalam. Lereng ini sering digambarkan sangat curam, tetapi sebenarnya kemiringan relatif kecil. Ngarai bawah laut dan arus kekeruhan. Ngarai bawah laut merupakan lembah berbentuk V yang memotong landas kontinen dan lempeng benua. Ngarai ini berperan sebagai jalur utama di pengangkutan sedimen dari daratan ke lautan dalam. Proses terpenting yang bekerja di ngarai bawah laut adalah arus kekeruhan, yaitu aliran bercampur sedimen yang bergerak menuruni lereng karena pengaruh gravitasi.
Arus ini berperan besar dalam pembentukan kipas abisal. Margin kontinental pasif. Margin kontinental pasif ditemukan di wilayah yang relatif stabil secara tektonik. Ciri utamanya meliputi landas kontinen yang lebar, lereng benua, kenaikan benua, dan daratan abisal. Di wilayah ini sedimen dari daratan terakumulasi secara perlahan dan membentuk daratan abisal yang sangat datar, menjadikannya salah satu permukaan paling rata di bumi. Sebagai penutup bab 3 menunjukkan bahwa dasar laut bukanlah wilayah yang statis, melainkan hasil interaksi berbagai proses geologi dan sedimentasi. Pemahaman tentang dasar laut ini sangat penting sebagai landasan untuk mempelajari tektonik lempeng pada bab 4. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zikjaran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya bakalan menjelaskan mengenai bab 3 ini yaitu dasar laut. Bab 3 ini berfokus pada bagaimana dasar laut terbentuk, bagaimana cara para ilmuwan mempelajarinya, serta berbagai bentuk utama yang ada di dasar samudra. Materi ini penting sebagai dasar sebelum kita memahami tektonik lempeng pada bab berikutnya. Eh, Asal-usul laut, lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Sehingga laut memegang peran penting dalam sistem bumi. Kehidupan pertama di bumi juga berasal dari laut dan baru kemudian berevolusi ke daratan. Meskipun sangat luas, dasar laut justru merupakan bagian bumi yang paling sedikit diketahui. Hal ini disebabkan oleh kedalamannya yang ekstrim dan sulit diakses. Baru sejak berkembangan teknologi kelautan di abad ke-20, para ilmuwan mulai memahami bahwa dasar laut memiliki struktur yang khas dan berbeda. Asal-usul lautan, lautan terbentuk sangat awal dalam sejarah bumi sekitar 4 miliar tahun lalu, ketika bumi terbentuk melalui proses akresi panas dari tumbukan dan peluruhan radioaktif, menyebabkan aktivitas vulkanik.
yang sangat intens. Aktivitas ini melepaskan uap air dan gas ke atmosfer awal dari bumi. Sering Seiring pendinginan bumi, uap air tersebut mengembun dan turun sebagai hujan selama waktu yang sangat lama, sehingga membentuk lautan. Selain itu, daripada pula teori bahwa pembentukan komet dan asteroid es turun menyumbang air bagi lautan bumi. Karena sulit diakses, dasar laut dipelajari menggunakan metode yang tidak langsung. Metode tidak langsung. Kapal selam penelitian memungkinkan pengamatan langsung sehingga kedalaman ribuan meter, sedangkan ROV digunakan untuk mengambil gambar dan sampel tanpa resiko bagi manusia. Pengeboran dasar laut menjadi metode yang sangat penting karena menghasilkan inti batuan dan sedimen. Data dari pengeboran ini memberikan informasi usia, komposisi, dan sejarah dasar laut. Selain itu, metode geofisika seperti echo sounding, sonar multibeam, dan refleksi seismik digunakan untuk memetakan topografi serta struktur lapisan di bawah di dasar laut. Landasan Landasan dan lereng benua. Landasan kontinen adalah bagian benua yang tergenang air laut dengan kemiringan sangat landai. Walaupun berada di bawah laut, kontinen tetap merupakan bagian dari kerak benua. Di luar kontinen terdapat lereng benua yang memiliki kemiringan lebih curam dan menghubungkan benua dengan dasar laut dalam. Lereng ini sering digambarkan sangat curam, tetapi sebenarnya kemiringan relatif kecil. Ngarai bawah laut dan arus kekeruhan. Ngarai bawah laut merupakan lembah berbentuk V yang memotong landas kontinen dan lempeng benua. Ngarai ini berperan sebagai jalur utama di pengangkutan sedimen dari daratan ke lautan dalam. Proses terpenting yang bekerja di ngarai bawah laut adalah arus kekeruhan, yaitu aliran bercampur sedimen yang bergerak menuruni lereng karena pengaruh gravitasi. Arus ini berperan besar dalam pembentukan kipas abisal. Margin kontinental pasif. Margin kontinental pasif ditemukan di wilayah yang relatif stabil secara tektonik. Ciri utamanya meliputi landas kontinen yang lebar, lereng benua, kenaikan benua, dan daratan abisal. Di wilayah ini, sedimen dari daratan terakumulasi secara perlahan dan membentuk daratan abisal yang sangat datar, menjadikannya salah satu permukaan paling rata di bumi. Sebagai penutup bab 3 menunjukkan bahwa dasar laut bukanlah wilayah yang statis, melainkan hasil interaksi berbagai proses geologi dan sedimentasi. Pemahaman tentang dasar laut ini sangat penting sebagai landasan untuk mempelajari tektonik lempeng pada bab 4. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zikjaran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya bakalan menjelaskan mengenai bab 3 ini yaitu dasar laut. Bab 3 ini berfokus pada bagaimana dasar laut terbentuk, bagaimana cara para ilmuwan mempelajarinya, serta berbagai bentuk utama yang ada di dasar samudra. Materi ini penting sebagai dasar sebelum kita memahami tektonik lempeng pada bab berikutnya. Eh, Asal-usul laut, lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Sehingga laut memegang peran penting dalam sistem bumi. Kehidupan pertama di bumi juga berasal dari laut dan baru kemudian berevolusi ke daratan. Meskipun sangat luas, dasar laut justru merupakan bagian bumi yang paling sedikit diketahui. Hal ini disebabkan oleh kedalamannya yang ekstrim dan sulit diakses. Baru sejak berkembangan teknologi kelautan di abad ke-20, para ilmuwan mulai memahami bahwa dasar laut memiliki struktur yang khas dan berbeda. Asal-usul lautan. Lautan terbentuk sangat awal dalam sejarah bumi sekitar 4 miliar tahun lalu ketika bumi terbentuk melalui proses akresi panas dari tumbukan dan peluruhan radioaktif menyebabkan aktivitas vulkanik yang sangat intens. Aktivitas ini melepaskan uap air dan gas ke atmosfer awal dari bumi. Sering Seiring pendinginan bumi, uap air tersebut mengembun dan turun sebagai hujan selama waktu yang sangat lama, sehingga membentuk lautan. Selain itu, daripada pula teori bahwa pembentukan komet dan asteroid es turun menyumbang air bagi lautan bumi. Karena sulit diakses, dasar laut dipelajari menggunakan metode yang tidak langsung. Metode tidak langsung. Kapal selam penelitian memungkinkan pengamatan langsung sehingga kedalaman ribuan meter, sedangkan ROV digunakan untuk mengambil gambar dan sampel tanpa resiko bagi manusia. Pengeboran dasar laut menjadi metode yang sangat penting karena menghasilkan inti batuan dan sedimen. Data dari pengeboran ini memberikan informasi usia, komposisi, dan sejarah dasar laut. Selain itu, metode geofisika seperti echo sounding, sonar multibeam, dan refleksi seismik digunakan untuk memetakan topografi serta struktur lapisan di bawah di dasar laut. Landasan Landasan dan lereng benua. Landasan kontinen adalah bagian benua yang tergenang air laut dengan kemiringan sangat landai. Walaupun berada di bawah laut, kontinen tetap merupakan bagian dari kerak benua. Di luar kontinen terdapat lereng benua yang memiliki kemiringan lebih curam dan menghubungkan benua dengan dasar laut dalam. Lereng ini sering digambarkan sangat curam, tetapi sebenarnya kemiringan relatif kecil. Ngarai bawah laut dan arus kekeruhan. Ngarai bawah laut merupakan lembah berbentuk V yang memotong landas kontinen dan lempeng benua. Ngarai ini berperan sebagai jalur utama di pengangkutan sedimen dari daratan ke lautan dalam. Proses terpenting yang bekerja di ngarai bawah laut adalah arus kekeruhan, yaitu aliran bercampur sedimen yang bergerak menuruni lereng karena pengaruh gravitasi.
Arus ini berperan besar dalam pembentukan kipas abisal. Margin kontinental pasif. Margin kontinental pasif ditemukan di wilayah yang relatif stabil secara tektonik. Ciri utamanya meliputi landas kontinen yang lebar, lereng benua, kenaikan benua, dan daratan abisal. Di wilayah ini sedimen dari daratan terakumulasi secara perlahan dan membentuk daratan abisal yang sangat datar, menjadikannya salah satu permukaan paling rata di bumi. Sebagai penutup bab 3 menunjukkan bahwa dasar laut bukanlah wilayah yang statis, melainkan hasil interaksi berbagai proses geologi dan sedimentasi. Pemahaman tentang dasar laut ini sangat penting sebagai landasan untuk mempelajari tektonik lempeng pada bab 4. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zikjaran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya bakalan menjelaskan mengenai bab 3 ini yaitu dasar laut. Bab 3 ini berfokus pada bagaimana dasar laut terbentuk, bagaimana cara para ilmuwan mempelajarinya, serta berbagai bentuk utama yang ada di dasar samudra. Materi ini penting sebagai dasar sebelum kita memahami tektonik lempeng pada bab berikutnya. Eh, Asal-usul laut, lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh lautan, sehingga laut memegang peran penting dalam sistem bumi. Kehidupan pertama di bumi juga berasal dari laut dan baru kemudian berevolusi ke daratan. Meskipun sangat luas, dasar laut justru merupakan bagian bumi yang paling sedikit diketahui. Hal ini disebabkan oleh kedalamannya yang ekstrim dan sulit diakses. Baru sejak berkembangan teknologi kelautan di abad ke-20, para ilmuwan mulai memahami bahwa dasar laut memiliki struktur yang khas dan berbeda. Asal-usul lautan, lautan terbentuk sangat awal dalam sejarah bumi sekitar 4 miliar tahun lalu, ketika bumi terbentuk melalui proses akresi panas dari tumbukan dan peluruhan radioaktif, menyebabkan aktivitas vulkanik.
yang sangat intens. Aktivitas ini melepaskan uap air dan gas ke atmosfer awal dari bumi. Sering seiring pendinginan bumi, uap air tersebut mengembun dan turun sebagai hujan selama waktu yang sangat lama, sehingga membentuk lautan. Selain itu, daripada pula teori bahwa pembentukan komet dan asteroid es turun menyumbang air bagi lautan bumi. Karena sulit diakses, dasar laut dipelajari menggunakan metode yang tidak langsung. Metode tidak langsung. Kapal selam penelitian memungkinkan pengamatan langsung sehingga kedalaman ribuan meter, sedangkan ROV digunakan untuk mengambil gambar dan sampel tanpa resiko bagi manusia. Pengeboran dasar laut menjadi metode yang sangat penting karena menghasilkan inti batuan dan sedimen. Data dari pengeboran ini memberikan informasi usia, komposisi, dan sejarah dasar laut. Selain itu, metode geofisika seperti echo sounding, sonar multibeam, dan refleksi seismik digunakan untuk memetakan topografi serta struktur lapisan di bawah di dasar laut. Landasan landasan dan lereng benua. Landasan kontinen adalah bagian benua yang tergenang air laut dengan kemiringan sangat landai. Walaupun berada di bawah laut, landasan kontinen tetap merupakan bagian dari kerak benua. Di luar landas kontinen terdapat lereng benua yang memiliki kemiringan lebih curam dan menghubungkan benua dengan dasar laut dalam. Lereng ini sering digambarkan sangat curam, tetapi sebenarnya kemiringan relatif kecil. Ngarai bawah laut dan arus kekeruhan. Ngarai bawah laut merupakan lembah berbentuk V yang memotong landas kontinen dan lempeng benua. Ngarai ini berperan sebagai jalur utama di pengangkutan sedimen dari daratan ke lautan dalam. Proses terpenting yang bekerja di ngarai bawah laut adalah arus kekeruhan, yaitu aliran bercampur sedimen yang bergerak menuruni lereng karena pengaruh gravitasi. Arus ini berperan besar dalam pembentukan kipas abisal. Margin kontinental pasif. Margin kontinental pasif ditemukan di wilayah yang relatif stabil secara tektonik. Ciri utamanya meliputi landas kontinen yang lebar, lereng benua, kenaikan benua, dan daratan abisal. Di wilayah ini, sedimen dari daratan terakumulasi secara perlahan dan membentuk daratan abisal yang sangat datar, menjadikannya salah satu permukaan paling rata di bumi. Sebagai penutup bab 3 menunjukkan bahwa dasar laut bukanlah wilayah yang statis, melainkan hasil interaksi berbagai proses geologi dan sedimentasi. Pemahaman tentang dasar laut ini sangat penting sebagai landasan untuk mempelajari tektonik lempeng pada bab 4. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.